Lalu apa yang benar dong? Assalamualaikum. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan tentang Mataram kuno dinasti Sailendra. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Sapardi dari absen 42. Saya Hussein dari absen 21. Saya Sebenarnya Berarti dari absen 5. Saya Muhammad Fadil absen 32. Yuk. Nah, yang pertama itu ada asal usul wangsa Sailendra di tanah Jawa. Nah, Sailendra wangsa atau wangsa Sailendra adalah dinasti atau raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya, Sumatera, dan Medan, Kerajaan Medan di Jawa Tengah sekitar abad 722. Warga Sailendra berawalnya dari Sriwijaya yang akhirnya bermigrasi ke bumi Jawa setelah Sriwijaya melakukan ekspansi ke bumi Jawa. Dari ekspansi berikut, ada dua kerajaan yang terkena dampaknya, yaitu Kerajaan Kalingga dan juga Tarumanegara yang terdapat pada catatan prasasti Kota Bogor. Nah, ini ada berdirinya kerajaan. Sejarah berdirinya Mataram kuno itu dimulai dari Sailendra Wangsa. Nah, yang ini didirikan oleh Raputa Sailendra atau tokoh asli Nusantara. Meski keluarga Sailendra sudah ada di Jawa Tengah pada abad ke-7, tetapi Mataram kuno lebih terkenal pada saat Raja Sanjaya naik takhta ke Mataram kuno pada tahun 717 Masehi. Nah, ini ada peta budaya Mataram kuno. Diduga kekuasaan Mataram kuno ada di Kendung, sama di Bangkito. Nah, ini ada daftar raja-raja yang memerintah. Yang pertama itu ada Rakai Panangkaran. Dia memerintah dari 764 hingga 794 Masehi. Nah, dia ini yang bikin Candi Sari, Candi Kalasan, dia juga menganut Buddha Mahayana pada masa pemerintahnya. Yang kedua ada Dharanindra atau Samarawidra. Dia ini menjabat dari 784 Masehi hingga 800 Masehi. Dharanindra ini dia yang memperluas kekuatannya hingga Sriwijaya dan Semenanjung Malaka Baik. Yang ketiga ada Samaratungga. Nah, dia ini menjabat dari 800 Masehi hingga 833 Masehi. Dia membawa masa keemasan dinasti Sailendra dengan membangun candi terbesar umat Buddha, yaitu Candi Borobudur. Yang keempat ada Prabowo Wardani. Dia ini raja keempat dari anak Samaratungga. Dia menjabat pada tahun 833 Masehi hingga 856 Masehi. Dia yang menyatukan bangsa Sanjaya dan juga Sailendra melalui pernikahannya dengan Rakai Pikatan. Nah, ini ada Raja Termansur sama Raja Bisu Konflik. Raja Termansurnya itu ada Samaratungga. Ia menjadi Raja Termansur karena membuat candi terbesar umat Buddha, yaitu Candi Borobudur. Dan juga ia berhasil konsolidasi politik dengan kerajaan-kerajaan lain dan membawa kemajuan pada bidang budaya dan juga agama. Nah, Raja Bisu Konflik itu ada Balaputra Dewa. Balaputra Dewa ini dia anak dari Samaratungga dan Dewi Tara, dan ia menjadi raja terburuk karena ia berselisih dengan suami kakaknya, yaitu Rakai Pikatan. Bangsa Sailendra yang dipegang oleh Balaputra Dewa itu melawan bangsa Sanjaya yang dipegang oleh Rakai Pikatan. Dalam peperangan ini, bangsa Sailendra kalah yang dipegang oleh Balaputra Dewa, yang akhirnya Balaputra Dewa pun terusir dari tanah Jawa dan dia pergi ke Sumatera. Namun di Sumatera
Ia malah menjadi Raja Sriwijaya dan menjadi raja termasyhur. Nah, ini ada struktur birokrasi. Yang pertama itu ada maharaja. Maharaja itu kayak pemimpin dalam sebuah kerajaan. Dia bisa dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Raja ini bisa mengatur bagaimana jika ingin membuat candi, dan juga dia yang menjaga agama itu, yaitu agama Buddha Mahayana. Yang kedua ada Rakai Kanuruhan. Ia seperti perdana menteri dan juga kepala staf. Dia yang memberitahu tentang perintah-perintah dari sang maharaja kepada pemerintah daerah untuk menstabilkan negaranya. Dia statusnya dari pejabat tinggi atau biasa disebut putra mahkota, dan tugas utamanya adalah menggantikan peran maharaja jika sedang berhalangan dan membantu segala urusan pemerintah. Selanjutnya ada Kaimatullah. Dia statusnya sebagai pemimpin militer atau atau pasukan, ketua pasukan. Tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas operasi militer dan perluasan wilayah. Bukti sejarah berdasarkan prasasti kubu-kubu Toko Ujung dan Matuha yang diberikan hadiah desa karena telah sukses menaklukkan wilayah lautan. Nah, yang kelima ada birokrasi ya. Yang kelima ada Patih. Patih itu pejabat daerah, yaitu setara dengan bupati atau presiden. Tugas Patih mengikuti pajak masyarakat, administrasi lokal, dan menjaga ketertiban masyarakat. Yang keenam ada Brahmana. Brahmana adalah golongan agamawan dan cendekiawan yang menepati kata tertinggi di agama Hindu. Tugas Brahmana ini sebagai menjadi pendeta, memimpin upacara keagamaan, dan menyebar ajaran agama Hindu yang bisa disebut dalam bahasa itu dengan istilah Sangkarga. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Syailendra memiliki ekonomi yang terutama di bidang pertanian. Letaknya ada di daerah di Jawa Tengah. Di sana tanahnya bagus dikarenakan dekat dengan Gunung Merapi. Lalu pusat pertaniannya ada di daerah Tebu dan sekitar.